Halo adik, kalian ingin tahu lulusan tahun berapa yang bisa ikut SNMPTN dan SBMPTN di tahun 2023 besok? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12, SMA, SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas rangkuman dari Peraturan Menteri tahun 2022 nomor 48 seputar prasyarat peserta SNMPTN dan SBMPTN kira-kira lulusan tahun berapa? Apakah harus lulus tahun 2023 atau yang lulus tahun kemarin bisa mengikutinya? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan seputar teknis berapa tahun atau tahun berapa lulusan yang bisa mengikuti SNMPTN dan SBMPTN tahun 2023 besok. Apa kira-kira memang berubah dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa Kemendikbudristek Dikti tahun 2023 merubah skema penerimaan mahasiswa baru, khususnya untuk seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, yang akan saya sampaikan ini adalah informasi dari Peraturan Menteri nomor 48 tahun 2022 yang nantinya adik-adik juga bisa download di web resminya dari Kemendikbudristek adik-adik. Nah, peraturan ini bersifat final yang tentunya ini bisa menjadi patokan adik-adik nanti mendaftar di SNMPTN. Nah, yang akan saya jelaskan ini adalah lingkup angkatan adik-adik. Nah, di situ memang belum dijelaskan untuk detail berapa pilihan jurusannya, kemudian apakah bisa beda provinsi untuk adik-adik yang dari SNMPTN atau mungkin SBMPTN juga apa aturan detailnya memang belum ada. Hanya yang saya cuplik ini adalah skema syarat untuk angkatannya. Karena memang kita tahu bahwa untuk tahun 2022 kemarin SNMPTN hanya untuk adik-adik yang angkatan tahun 2023, artinya 1 tahun berjalan. Artinya kalau misalnya alumni tidak bisa mengikuti SNMPTN. Bagi untuk yang ingin ikut SBMPTN, pastinya nantinya adalah 3 angkatan terakhir. Jadi kalau misalnya menurut aturan yang kemarin ada angkatan tahun 2022, 2023 itu bisa mengikutinya. Jadi 3 angkatan ya. Tapi untuk di tahun 2023 maka simak teks yang akan saya bacakan setelah ini ada. Baik, untuk di Peraturan Menteri nomor 48 tahun 2022 di bab 5 adik. Di situ disebutkan bahwa penyelenggara seleksi nasional. Di pasal 20, seleksi nasional dan berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes diselenggarakan oleh Kementerian bekerjasama dengan PTN. Yang kemarin ini sudah saya up di video saya bahwa LTMPT selaku operator penerimaan mahasiswa baru mulai tahun 2018 resmi dibubarkan diganti dengan BP3 atau badan yang dibentuk oleh Kementerian Riset. Kemudian di bab 6 disebutkan persyaratan peserta seleksi dan calon mahasiswa. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini ya. Persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagai berikut. A. Siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan. Artinya angkatan tahun 2023 ini ya. Kemudian yang B. Memiliki prestasi akademik dan non-akademik baik dan konsisten. Artinya juga dihitung variabel punya prestasi, lomba-lomba ini diutamakan ya di seleksi prestasi ini. Kemudian yang ketiga adalah masuk kuota peringkat terbaik di sekolah dan ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah. Nah, ini juga informasi penting bahwa eligible juga diterapkan di SNMPTN tahun 2023 besok atau seleksi prestasi. Karena disebutkan bahwa di situ masuk kuota peringkat, artinya
kemudian nanti mekanisme apakah akreditasi A mendapatkan 40%, kemudian akreditasi B mendapatkan 25% seperti tahun-tahun sebelumnya, kita tunggu saja update dari Kemendikbudristek ya adik-adik. Yang jelas nanti pasti akan tetap di peringkat di sekolah terlebih dahulu, kemudian baru nanti adik-adik bisa mendaftar di seleksi prestasi. Kemudian yang kedua, memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi ada beberapa persyaratan, misalnya untuk jurusan seni pastinya ada juga portofolio ya adik-adik. Kemudian yang kedua adalah kriteria memiliki prestasi akademik dan non-akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B serta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1, huruf C ditetapkan oleh kementerian. Yang ketiga, penetapan calon mahasiswa terpilih melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi dilakukan oleh masing-masing PTN. Jadi, saya tegaskan lagi bahwa hasil akhirnya, hasil seleksinya dan yang mengolah adalah masing-masing PTN. Nah, untuk seleksi prestasi atau SNMPTN. Kemudian untuk pasal 22, persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan tes sebagai berikut. Nah, ini yang kalau tahun sebelumnya adalah SBMPTN. Yang A, siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus dan tahun berjalan. Kemudian yang B, atau lulusan pendidikan menengah paling lama 3 tahun terakhir. Nah, ini juga disebutkan bahwa adik-adik angkatan tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 bisa mengikuti SBMPTN tahun 2023. Kemudian pasal 23, persyaratan peserta seleksi secara mandiri oleh PTN ditetapkan oleh pemimpin PTN dan dilaporkan kepada kementerian. Jadi untuk yang jalur seleksi mandiri itu juga nantinya disampaikan atau ditetapkan oleh masing-masing PTN. Kemudian untuk pasal 25, adik-adik calon mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui keputusan pemimpin PTN. Jadi yang lulus juga ditetapkan oleh rektor masing-masing PTN. Kemudian untuk pendanaan adik-adik, nah ini yang perlu adik-adik tahu bahwa pendanaan pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi menjadi tanggung jawab kementerian. Artinya pastinya bisa dipastikan untuk SNMPTN biayanya gratis. Kemudian untuk pendanaan seleksi nasional berdasarkan tes menjadi tanggung jawab kementerian dan peserta. Nah di situ pasti adik-adik disuruh membayar untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Kemudian selanjutnya untuk yang seleksi mandiri dibebankan kepada peserta oleh masing-masing PTN adik-adik. Nah itu yang perlu saya sampaikan untuk mencuplik Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2022. Dan kesimpulan dari video kali ini dan teks Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2022 sebagai berikut adik-adik. Yang pertama, SNMPTN atau seleksi berdasarkan prestasi tahun 2023 besok tidak berubah. Pesertanya wajib angkatan tahun 2023 berjalan ini. Artinya untuk adik-adik yang gap year tidak bisa mengikuti SNMPTN tahun 2023 dan biayanya gratis adik-adik. Kemudian UTBK SBMPTN atau seleksi berdasarkan hasil tes oleh Kementerian Ristek dan Teknologi menetapkan bahwa siswa 3 tahun angkatan boleh mengikuti UTBK SBMPTN. Artinya sama dengan tahun 2022 kemarin. Yang artinya angkatan tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023 bisa mengikuti dan berbayar ya adik-adik. Kemudian yang ketiga, untuk seleksi mandiri tetap ditetapkan oleh masing-masing PTN. Mulai dari aturan, pendanaan, maupun jenis seleksinya. Nah itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.